Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motovlog gua. Ini vlog pertama gua. Semoga kedepannya harapan gua channel ini dapat menghibur dan memberi edukasi tentang permotoran Indonesia. Nah, buat kalian yang baru datang di channel ini, tolong banget nggak tuh, udah pakai banget bang. Tolong banget subscribe and like channel gue ini. Semoga yang ya gue doain, semoga yang subscribe and like channel gue ini, semoga rezekinya lancar, dia sehatkan selalu. Amin, 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 amin. Oke. Alasan gue membangun channel ini sebenarnya gue ingin apa ya? Gue dari dulu tuh sebenarnya pengen buat ngerekam gitu. Baru beli kamera, baru kebeli kameranya gitu. Pengen banget bikin channel, pengen banget bikin YouTube. Karena baru kesempatan kebeli kamera, akhirnya gue bikin channel Motovlog. Semoga channel ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian juga. Nah, oh ya, perkenalkan. Ini si Joni. Motor gue ini namanya Joni GSX 150R. Gue pakai dia ini udah sekitar 5 tahun. Gue beli di 2017. Buat pengalaman gue sendiri pakai GSX itu belum lampu merah cuy. Waduh, pelanggaran. Sampai mana tadi? Oh iya. Buat gue sendiri pakai GSX 150 ini selama 5 tahun ini menurut gue oke aja. Paling kendalanya kendala kayak motor lainnya kali ya, masalah komstir. Tapi buat masalah mesin sih oke aja. Sama perawatannya juga rutin. Sebulannya apa aja sih bang perawatannya? Perawatannya itu kayak ganti oli, servis injeksi, dan lain-lainnya. Kan ada tuh yang namanya ganti kampas kopling itu per berapa kilometer, ganti filter udara per berapa kilometer. Asal kalian semua patuh sama aturan buku kan ada tuh yang kalau kita beli motor tuh ada buku perawatan, buku servisnya berapa kilometer. Kalau gue sih ngikutin di buku itu, tapi kadang-kadang ya bolong juga. Nah, ini gue bolongnya di ini servis karbu cleaner kali ya. Di karbunya itu kayaknya udah banyak banget kerak dari pembakaran bensin. Jadi performa GSX ini agak menurun. Biasanya gue tuh sempet top speed di angka 152 sampai 153. GSX gue ini standar, jadi nggak pakai ecu-ecuan, cuman ganti knalpot doang. Nah, kemarin sempat gue tes itu di angka 133. Iya, 133 sampai 134. Gue sempat kaget juga. Nah, niatnya karena gue juga baru masuk kerja dari pandemi ini, kayaknya nggak bisa dibawa ke bengkel karena tidak ada uang. Niatnya sih gue pengen ngebersihin sendiri pakai karbu cleaner. Nanti next video bakal gue bikin tutorialnya kayak gimana, caranya kayak gimana. Semoga kalian suka sama video tutorialnya. Jangan lupa like juga ya buat teman-teman yang baru nonton juga. Tapi terus gue juga bakalan bersihin ini kelistrikan. Banyak tuh yang namanya kita kalau starter ngangkatnya telat, apa sennya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak.
klaksonnya bisa, kadang-kadang enggak. Itu biasanya masalah kelistrikan yang udah korosi, yang misal kayak hujan, sering kehujanan motornya, itu gampang banget korosi. Apalagi buat kalian yang tinggalnya di pesisir pantai, itu udah pasti banget. Nah, cara perawatannya itu nanti aku kasih lihat di tutorial, setelah video tutorial ngebersihin carbo cleaner kali ya. Nanti gua kasih lihat tutorial nextnya bakal bersihin kabel-kabel atau panel-panel yang ada di motor, tentunya secara aman dong. Nanti gue juga bakalan ngebersihin sendiri, nggak ke bengkel. Karena apa? Karena kita tidak punya uang. Oke. Ini kalau pulang kerja jam segini ya Allah macetnya. Ini sebenarnya masih daerah Manggarai. Macetnya orang udah rame banget. Gue pulang kerja sebenarnya jam 2 tadi ke rumah ibu gue dulu. Jadi ya udah sekalian mampir. Nah sekarang pulang itu udah jam 3.10, berarti gue 1 jam gitu. Nah jam 3 ini udah waktunya orang-orang pulang kerja ya. Biasa gue kalau udah pulang jam 2 tuh, maksudnya kalau pulang jam 2 tuh gue masih sepi gitu, gak terlalu rame-rame banget. Kalau udah jam 3 kayak gini ya orang udah pulang kerja lah. Udah banyak orang yang pulang kerja kayak, karena kebanyakan orang masuknya itu jam 7, pulangnya itu jam 3. Kapan? Kalau gue masuk ke jam 6, pulangnya jam 2. Jadi berangkat pagi, pulangnya siang. Pagi banget. Kalau gue sih berangkatnya jam 5. Karena rumah gue di Depok. Rumah di Depok, dari Depok ke daerah Sudirman itu kira-kira biasanya gue itu tempuh dengan jarak berapa ya? Gak tahu gua, tapi kalau buat jamnya itu sekitar 40 menit lah kurang lebih. Kalau lancar dan jalannya santai, kalau di bawah ngebut sih sekitar 35 menit udah sampai. Ya mungkin segitu aja kali ya. Apalagi kira-kira yang mau dikenalin? Gua sebenarnya cukup canggung juga ya, karena baru pertama kali gua ngobrol di dalam helm sendirian. Ya kalau kita ngobrol sama teman gitu kan ada topik pembahasan. Nah, kalau ngobrol sendiri kayak gini kadang kita kayak nyari topik pembahasan sendiri, kayak ngebales, kayak chatan sama cewek, cuman ceweknya nggak suka sama kita, jadi kita cuman cari topik sendirian gitu. Orang bego nggak sih? Aduh, ada R15 Bungon, R15 V2. Oh, ya kita bahas lagi deh tentang gesek ini. Si gesek ini sih buat seperempat. Banyak kan orang yang tanya tentang seperempat. Part GSX mahal nggak sih? Part GSX susah dicari apa enggak gitu. Buat pengalaman gue selama 5 tahun ini, buat seperempat sendirinya itu lumayan susah gampang sih. Biasanya kalau yang inden itu kayak kemarin gue beli inden itu tangki gue kemarin sempet penyok gara-gara gue jatuh. Gue ganti tangki, enggak, karena gue datang ke dealer. Gimana ya? Ya kemarin gue itu sempat ganti tangki, ternyata inden. Kira gue nggak jadi ganti tangki, gue beli cover tangki. Paling tangki terus sama cangklong buat busi itu inden. Yang nggak inden itu mungkin yang inden itu kayak mapas kopling, yang ya buat
biasa trouble yang biasanya sering trouble lah. Kalau buat trouble yang jarang tahu tuh kayaknya dealer sendiri tuh nggak nyediain gitu, harus inden dulu. Buat inden sendiri sih waktunya 2 minggu sampai seminggu paling cepet gitu, terhitung dari jam hari kerja ya. Tuh kalau buat masalah spare part ya, simpulannya sih susah-susah gampang. Kalau buat masalah mesin sendiri oke, awet, nggak rewel. Gue belum pernah nemuin namanya ini motor gue mogok di jalan apa gimana, belum pernah gue nemuin. Atau trouble tiba-tiba di jalan, belum. Dan jangan sampai juga, karena biasanya itu sih masalah perawatan ya. Gimana orang yang ngerawat motornya sih. Nah kalau gue saranin sih buat kalian, oh ya, terus kita bahas tentang minusnya GSX ini. Harganya anjlok. Ini harga barunya sekitar 31 sampai 33. Sekarang harganya lu jual 15 juga udah susah tuh. Padahal mesinnya sendiri bagus tuh. Biasa gini, udah di OHC, udah 13.000 RPM dan napasnya udah pasti panjang. Tapi karena orang udah nganggap spare partnya susah. Oh ya, sejarah spare part susah itu ketika tahun berapa gitu. Itu karena pabrik Suzuki ini belum ada di Indonesia. Sekarang pabrik Suzuki itu udah ada di Indonesia, daerah Bekasi kalau nggak salah itu udah ada. Jadi nggak usah takut. Dulu tuh sempat emang spare part Suzuki itu mahal ya, karena belum ongkirnya, tetek banknya tuh. Kalau sekarang sih enggak, alhamdulillah udah murah-murah. Buat fairing sendiri itu udah murah banget. Aduh, kaget gue cok, ternyata ada mobil. Aduh. Buat fairingnya sendiri itu sekitar 2 pasang fairing kanan kiri itu sekitar harganya 180, nggak sampai 200. Jadi kalau gue pernah ngelihat rincian full body itu nggak sampai 1 juta lu udah dapet full body guys, termasuk body kasarnya, tapi nggak termasuk tangki gitu. Cukup murah. Buat kualitas catnya sendiri si GSX ini menurut gue oke. Ini udah 5 tahun belum gue apa-apain, cuman gue lepas doang stikernya, stiker Suzuki. Gue pasang stripping M3. Ini catnya sendiri masih mengkilat, terlihat basah, dan basahnya nggak berlebihan, nggak terlalu becek banget gitu. Kalian boleh adu cat deh sama, maksudnya kalau kalian nggak percaya bisa kalian perbandingin pabrikan Suzuki yang GSX ini sama motor-motor setaranya gitu. Kalian bisa bandingin catnya. Nah plusnya lagi Suzuki ini udah memakai keyless. Oke, keyless justru aman dong harusnya. Gue belum pernah seumur umur ya, semenjak gue pakai Suzuki gitu, di grup apa di grup GSX manapun, gue belum pernah ngeliat GSX itu kecolongan atau kemalingan. Paling sekalinya hilang itu ya mungkin temennya sendiri, atau pokoknya ada temennya sendiri, atau dia mau megang kuncinya, megang remote-nya, tahu nggak dia tahu kodenya, itu bisa. Tapi kalau buat dibobol, maling the real dibobol pakai kunci-kunci itu nggak mungkin bisa.
Ya mungkin segitu aja kali ya, review singkat perkenalan buat hari ini. Semoga channel gue ini semakin bagus, semakin meningkat. Kalau ada kata-kata yang gak nyambung dan ada kata-kata kasar juga mohon maaf, karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Semoga hari kalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah.